Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrama Pesantren Shorof Nahwu, APSN Miftahul Ulum Lirap, itulah nama pondok pesantren yang terletak di Dusun Lirap, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Akan tetapi pesantren ini lebih populer dengan sebutan Pondok Pesantren Lirap. Lembaga pendidikan Islam yang satu ini dikenal dengan spesifikasi pengajaran ilmu gramatika bahasa Arab, yakni Nahwu dan Shorof, sehingga tak mengherankan jika alumninya rata-rata hafal kitab Nahwu seperti Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah di luar kepala. Dalam sejarahnya, Pondok Pesantren Lirap tak bisa dilepaskan dari sosok ulama karismatik pada zamannya. Beliau adalah Kiai Haji Ibrahim Nuruddin, tokoh pendiri sekaligus pengasuh yang istiqomah membina pesantren Lirap sekitar 44 tahun lamanya. Sehingga masyarakat dan kalangan pesantren lebih akrab memanggil beliau dengan sebutan Kiai Ibrahim Lirap. Mbah Kiai Ibrahim merupakan pribadi yang alim dan tawadu. Beliau berasal dari Maesan, Brosot, Kulon Progo. Mbah Kiai Ibrahim Nuruddin lahir pada tahun 1825. Ketika tumbuh remaja, Mbah Kiai Ibrahim muda mulai berguru kepada sejumlah ulama. Di antaranya beliau berguru kepada Kiai Bakar di pesantren Porong, Sidoarjo, Kiai Nawawi di pesantren Keling, Kediri, dan Kiai Yakub di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Selanjutnya, Mbah Kiai Ibrahim menimba ilmu di Tanah Suci Mekah sekitar 37 tahun lamanya. Guru beliau semasa di Tanah Suci antara lain Syekh Abu Bakar Satho dan Syekh Zaini Dahlan. Tak hanya menimba ilmu, di Tanah Suci pula Mbah Kiai Ibrahim bertemu jodoh. Ceritanya, waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Jetis, seorang ulama besar saat itu di Kebumen, dan menjadi mursyid Thariqah Kholidiyah Naqsyabandiyah, sedang menunaikan ibadah haji. Turut serta bersama anak beliau, Nyai Hajah Siti Maimunah. Tanpa proses panjang, Mbah Kiai Ibrahim dan Nyai Hajah Siti Maimunah pun menikah di Tanah Suci. Setelah menikah, pasangan pengantin baru ini diboyong oleh Kiai Haji Abdurrahman dari Tanah Suci Mekah ke Tanah Jawa, Jetis, Kebumen. Kemudian setelah sampai di Kebumen, oleh sang mertua, Mbah Kiai Ibrahim diberi lahan garapan atau tempat untuk berkiprah dan berdakwah di masyarakat. Beliau disuruh menempati suatu daerah yang dikenal sampai sekarang dengan nama Lirap. Nama Lirap merupakan suatu dusun yang terletak di Desa Banjarwinangun, Kecamatan Petanahan, wilayah selatan Kota Kebumen. Dusun Lirap sendiri saat itu terkenal sebagai daerah hitam. Hal tersebut mengingat segala model kejahatan dan perilaku masyarakat yang buruk ada di sana, mulai dari mabuk-mabukan, judi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Demikian juga dengan situasi alamnya, juga dikenal sebagai wilayah angker yang dihuni banyak jin yang sering menampakkan diri dan mengganggu masyarakat. Hal ini menjadikan keadaan masyarakat Lirap yang benar-benar sedang merosot baik dari sisi perilaku keseharian, sosial ekonomi maupun akidahnya. Waktu itu, semasa Kiai Haji Abdurrahman mengelola pondok pesantren Al-Huda di Jetis Kutosari, Kebumen, beliau dibantu oleh dua putra, yaitu Kiai Husein dan Kiai Hasbullah, serta Mbah Kiai Ibrahim. Menurut pandangan Kiai Abdurrahman, berkumpulnya tiga kiai muda itu dirasa kurang efektif bagi pengembangan dakwah dan syiar Islam. Tak lama setelah Kiai Abdurrahman membeli tanah seluas 300-an ubin di Lirap, beliau memanggil ketiga kiai muda itu, yakni Kiai Husein, Kiai Hasbullah dan Mbah Kiai Ibrahim, untuk bermusyawarah. Lalu, beliau meminta kesediaan salah satu di antara mereka untuk mengembangkan syiar Islam di Lirap. Mengingat musyawarah menemui jalan buntu, maka penentuan siapa yang harus hijrah dan berjuang di Lirap dilakukan melalui undian. Ternyata, Mbah Kiai Ibrahim yang waktu itu belum lama pulang dari Tanah Suci, mendapat undian untuk menjalani titah sang mertua. Singkat kisah, Mbah Kiai Ibrahim pun hijrah ke Lirap dan meninggalkan Jetis. Beliau menyanggupi dengan penuh kemantapan dan semangat atas perintah ayah mertua,
meskipun beliau sendiri sudah dapat membayangkan akan ada banyak tantangan yang dihadapinya. Apalagi Mbah Kiai Ibrahim juga mengetahui bahwa di Lirap juga sudah ada kaum Zending, penyebar agama Nasrani, yang telah lebih dulu berkiprah di sana untuk menyebarkan agama mereka. Sekitar tahun 1891, berbekal keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekal ilmu pengetahuan serta wawasan yang dimiliki, mulailah Mbah Kiai Ibrahim menginjakan kakinya di Lirap untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan amar makruf nahi munkar secara bertahap demi tahap. Maka benar saja apa yang sudah diduganya, rasa permusuhan dan kebencian masyarakat cukup dirasakan saat awal-awal beliau berada di dusun tersebut. Namun sedikit demi sedikit, dengan cara dakwah yang simpatik dan cara bersosialisasi yang humanis beliau tunjukkan, maka mulailah ada perubahan sikap dan tanggapan masyarakat atas kedatangan beliau di dusun Lirap. Lama-kelamaan, masyarakat juga merasa mendapatkan sosok pengayom dan pemandu hidup yang lebih bermakna dibanding kehidupan mereka sebelumnya yang penuh dengan lumpur dosa dan kemaksiatan. Kesejukan dan karisma yang memancar dari jiwa suci Mbah Kiai, menambah rasa nyaman dan tentram hati para tetangga beliau. Maka mulailah warga mendekat kepada Mbah Kiai Ibrahim untuk mendapatkan ilmu dan nasihatnya. Sejumlah santri dari luar daerah Lirap pun mulai berdatangan untuk menimba ilmu. Para santri secara sukarela membangun gubuk-gubuk mereka sendiri berupa rumah panggung terbuat dari kayu, dengan atap rumbia. Bangunan Masjid Baitul Hamid yang berada di komplek pesantren pada awalnya berupa musola panggung dengan atap rumbia pula. Ada sejumlah nama besar yang pernah berguru kepada Mbah Kiai Ibrahim. Mereka antara lain, Kiai Haji Badawi Hanafi, Kesugihan, Cilacap, Kiai Haji Muhammad Samiun, Purwokerto, Kiai Haji Ahmad Maksum, Lasem, Kiai Haji Syaib, Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Baidowi, menantu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari Tebuireng, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama RI, dan Profesor Kiai Haji Ahmad Kahar Mudakir, mantan Rektor UII Yogyakarta. Pesantren Lirap sebagaimana dikenal, sebenarnya memiliki nama khusus tersendiri yakni Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang berarti kuncinya ilmu atau pembuka ilmu. Nama tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, karena di pesantren ini secara khusus dan dominan diajarkan tentang tata bahasa Arab, nahwu dan shorof. Maka nahwu dan shorof menjadi ciri khas utama dari kurikulum yang diajarkan di pesantren ini. Dengan adanya penguasaan yang mantap terhadap ilmu alat ini, maka diharapkan para santrinya kelak dapat membuka pintu-pintu ilmu yang ada dalam berbagai cabang ilmu agama. Santri dapat mengembangkan secara lebih luas, melalui pembacaan mereka atas berbagai referensi dan khazanah keilmuan Islam, yang tersebar dalam berbagai macam kitab, baik kitab kuning maupun kitab putih kontemporer. Ada cerita khusus berkaitan dengan pilihan bidang ilmu yang diajarkan dan dikembangkan oleh Mbah Kiai Ibrahim di pesantren ini. Pada dasarnya, ketika Mbah Kiai Ibrahim belajar dan mukim di Mekah, beliau terkenal sebagai seorang yang alim di bidang akidah. Namun pada saat hendak pulang ke Indonesia, beliau memiliki janji kesepakatan dengan seorang kawan yang sama-sama hendak pulang mengembangkan ilmu di negeri sendiri. Kawan Mbah Kiai Ibrahim disebut-sebut berasal dari daerah Selanegara, Sumpiyuh, Banyumas. Beliau dikenal sebagai orang yang alim di bidang qawaidul lughah, kaidah bahasa. Bentuk kesepakatan mereka berdua adalah, masing-masing berjanji akan mengajarkan dan mengembangkan bidang ilmu yang dimiliki secara silang. Mbah Kiai Ibrahim yang masyhur dengan ilmu akidah harus mengajar dan mengembangkan ilmu qawaidul lughah, sedangkan kawan beliau yang alim qawaidul lughah harus mengajar akidah. Hal tersebut dimaksudkan agar keduanya tidak hanya dikenal sebagai orang yang alim di bidang ilmu tertentu saja sebagaimana di Mekah, melainkan juga mengerti dan menguasai bidang yang lain, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ilmu dari keduanya secara luas. Maka benarlah, ketika Mbah Kiai Ibrahim berada di Lirap, ilmu yang beliau tekankan adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan masalah tata bahasa, yakni nahwu dan shorof.
Ada sebuah kitab hasil karya Mbah Kiai Ibrahim yang isinya berkaitan dengan masalah akidah, tetapi menggunakan model penafsiran atas matan kitab Jurumiyah, yaitu kitab Nahwu. Jadi, walaupun matan Jurumiyah pada dasarnya merupakan jenis kitab dasar dari kajian tata bahasa Arab, namun diberikan makna menggunakan pendekatan nilai-nilai akidah. Kitab yang cukup menarik ini diberi nama Risalah Maimunah. Setelah ditelusuri, penggunaan nama Maimunah ternyata berasal dari nama istri tercinta beliau, yakni Nyai Hajah Siti Maimunah. Kitab karya Mbah Kiai Ibrahim ini dikarangnya pada saat beliau masih tinggal di Mekah. Kitab Risalah Maimunah ini cukup populer dikaji oleh para mahasiswa atau ulama di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, tetapi kurang begitu dikenal di negeri sendiri, Indonesia. Hanya beberapa santri, alumni, atau kiai, terutama yang pernah bertemu dengan Mbah Kiai Ibrahim yang tahu kitab tersebut. Dari pernikahannya dengan Nyai Hajah Siti Maimunah, beliau dikaruniai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Estafet kepemimpinan pondok pesantren Lirab setelah Mbah Kiai Ibrahim diserahkan kepada Kiai Lukman, putra laki-laki pertama, anak kedua. Masa kepengasuhan Kiai Lukman berlangsung hingga tahun 1952. Keistimewaan Kiai Lukman antara lain adalah, beliau seorang yang berkepribadian wirai, zuhud, dan pejuang yang gigih. Menurut salah seorang pengikut setianya yang bernama Haji Abbas, dari desa Jagamertan, apabila beliau sedang berjalan melihat ada burung sedang makan di jalan, maka beliau akan berhenti sejenak sampai sang burung pergi terbang, atau memilih berbelok arah. Beliau khawatir mendelolimi burung dengan tidak jadi makan karena terkejut oleh kedatangannya. Sikap ini muncul sebagai penghormatan terhadap sesama makhluk. Pada masa kepengasuhan Kiai Lukman, bangsa Indonesia sedang menghadapi peperangan kedua dengan tentara sekutu dan Belanda. Sehingga beliau bersama para santrinya banyak terlibat dalam medan pertempuran. Dalam perjuangan kemerdekaan itu, beliau bergabung dengan pasukan Angkatan Umat Islam, AOI, Kebumen. Kedudukan beliau dalam pasukan sebagai komandan angkatan perang. Setelah selesai perang melawan Belanda, terjadi kesalahpahaman antara pasukan AOI dengan tentara pemerintah Republik Indonesia, yaitu pasukan Riders TNI AD, yang dipimpin oleh Kolonel A. Ahmad Yani. Sehingga terjadi peperangan di antara keduanya. Awal peperangan ini dipicu oleh ulah politik PKI yang memfitnah pasukan AOI kepada pemerintah. Dikatakan bahwa pasukan AOI akan memberontak pemerintah, dengan alasan belum menyerahkan senjata hasil rampasan perang melawan Belanda. Padahal tidak ada niatan dari AOI untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Keinginan tentara AOI yang ada saat itu adalah keinginan sederhana, agar mereka yang masih ingin berjuang untuk negara dapat direkrut menjadi anggota TNI. Sedangkan yang tidak ingin terus menjadi tentara, akan memilih kembali ke masyarakat menjadi petani, pedagang, atau guru ngaji, dan sebagainya. Kesalahpahaman semakin memuncak, ketika pemerintah memberikan peringatan dan memerintahkan kepada pasukan AOI agar segera menyerahkan senjata-senjatanya yang berasal dari rampasan perang atas tentara Belanda. Keadaan yang sudah semakin memanas tersebut dimanfaatkan orang-orang komunis untuk menyebarkan opini bahwa pasukan AOI melakukan usaha pemberontakan kepada pemerintah. Akhirnya perang saudara itu tak terelakkan. Sampai akhirnya Kiai Lukman pergi tanpa pernah diketahui keberadaannya. Tidak ada sumber informasi yang meyakinkan tentang keberadaan beliau sebenarnya. Sehingga sampai sekarang keluarga dan para santrinya tidak ada yang tahu di mana tempat tinggal maupun makam Kiai Lukman. Pasca Perang Kemerdekaan melawan Belanda dan perselisihan dengan TNI, kepengasuhan pesantren Lirab diteruskan oleh adik lelaki Kiai Lukman yakni Kiai Haji Durmuji Ibrahim. Beliau meneruskan perjuangan kakak kandungnya, baik dalam bidang kepesantrenan maupun perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kiai Durmuji sempat dipenjara oleh pemerintah Republik Indonesia di Nusa Kambangan dan penjara Ambarawa, setelah sebelumnya diadili di kota Magelang karena tuduhan terlibat DITI. Padahal, hal itu hanya karena kesalahpahaman opini dan menjadi korban politik zaman PKI.
Kepengasuhan Pondok Pesantren Lirab dipegang Kiai Haji Durmuji hingga akhir hayatnya, pada tahun 1991. Kiai yang dikenal juga akan kezuhudannya ini meninggalkan seorang istri, Nyai Aliyah binti Syekh Hamid Purwosari, Puring, dan putra-putrinya sebanyak 14 orang, putra 6 orang dan putri 8 orang. Setelah Kiai Haji Durmuji wafat, roda kegiatan pesantren diteruskan oleh para putranya hingga sekarang. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Lirab juga mendirikan lembaga formal, diantaranya Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Bani Ibrahim, yang bertempat di luar lingkungan pesantren. SMK ini dikelola secara profesional ala pesantren. Muatan kurikulumnya adalah dari Diknas ditambah dengan materi kepesantrenan. Lembaga formal berikutnya yang muncul adalah Sekolah Menengah Pertama Miftahul Ulum. Lembaga ini masih berada di lingkungan Pondok Pesantren Lirab. Lembaga lainnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Ulum Lirab. Lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak tingkat SD dan SMP ini memberikan materi pelajaran meliputi kemahiran baca tulis Al-Quran, dasar-dasar keislaman, dan praktek-praktek peribadahan sehari-hari.